Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Farlaharaka. Di sini saya akan membuat topologi WAN di aplikasi Cisco Packet Tracker. Jadi langsung saja, pertama-tama kita membutuhkan satu router. Kemudian kita membutuhkan dua server, dua switch, dan juga kita akan menggunakan switch yang 24 slot, dan terakhir kita akan menggunakan 6 komputer di sini. Setelah semua yang kita butuhkan sudah terkumpul di sini, maka langkah selanjutnya adalah menghubungkan semua yang ada di sini. Pertama-tama kita harus menghubungkan antara PC dan juga switch. Kita akan menggunakan kabel. Sambungan switch. Mungkin di sini akan saya percepat untuk pemasangan kabelnya. Nah, setelah semua komputer terhubung ke switch masing-masing, kita sambungkan lagi antara server dengan switch. Langsung kita sambungkan saja. Ini ke sini. Dan yang ini sambungin ke sini. Langkah terakhirnya, kita sambungin antara router dengan kedua buah switch yang ini. Jadi nanti router akan menjadi penghubung antara dua switch, dan dua switch akan menghubungkan antara server dan juga komputer. Baiklah, jadi semua yang sudah disambungkan tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah semua yang di sini tersambung, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita pergi ke server. Untuk pertama-tama saya namakan dulu servernya jadi sekolah A. Dan yang di sini server satunya kita namakan sekolah B. Kita buka server sekolah A. Kita beri config setelan, dan di sini untuk default gateway-nya kita tuliskan 192.168.1.10. Enter. Lalu kita pergi ke fast ethernet. Untuk alamat IP akan saya tuliskan 192.168.1.1. Seperti itu. Kemudian kita pergi ke service DHCP. Lalu yang ini kita on kan. Di default gateway kita tuliskan yang di sini. Jadi kita copy saja. Kita pasang. Enter. Lalu untuk start IP address kita tuliskan dari IP address 2, karena di sini kita akan menggunakan memulainya dari IP address nomor 2. Kita batasi jumlah komputernya menjadi maksimal sampai 10, karena kita tidak menggunakan banyak-banyak komputer. Lalu kita tekan save. Setelah itu kita close, dan untuk server yang satunya, untuk sekolah B, kita gunakan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama. Kita pergi ke setting,
alamat IP kita mulai dari 2 dan kita batasi untuk jumlah komputernya jadi 10. Save. Kita masukkan dulu. Oke, sudah benar. Lalu di sini kita bisa lihat untuk sambungan dari router ke switch, sambungannya masih merah. Untuk menormalkannya, kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Kita pergi ke router, config, fast internet 0/0, kita on-kan terlebih dahulu, maka dia akan menjadi hijau. Lalu langkah selanjutnya kita akan menggunakan IP address. Kita tuliskan IP configuration-nya. Kita tuliskan di sini gateway yang telah kita tuliskan di server 1. 192.168.1.10. Enter. Lalu pada fast internet 1/0 kita tuliskan, kita on-kan dulu, lalu kita tuliskan apa yang kita tuliskan di gateway server sekolah B atau server sekolah 2 ya, 192.168.2.10. Enter. Kita close, maka bisa kita lihat di sini sudah hijau. Karena yang ini oranye, kita tinggal nunggu saja sambil berjalan. Nah, sudah hijau. Karena sudah hijau, kita lihat ke PC, ke pengaturan PC-nya, ke PC, desktop, IP configuration, lalu kita ganti dari statistik ke DHCP. Nah, bisa dilihat di sini, karena kita menggunakan server dan juga berbasis DHCP, maka IP address akan terisi otomatis. Gateway juga akan terisi otomatis. Kita close. Kita lakukan pada semua PC yang ada di sini. Hal yang sama. Desktop, IP configuration, DHCP. Kita tunggu sebentar. Baiklah. Akan saya percepat di sini. Oke, di sini semua PC sudah terhubung ke server. Lalu kita akan mensimulasikan pengiriman surat dari masing-masing PC. Kita ambil contoh, kita kirim surat dari PC jelas kita simulasikan terlebih dahulu. Pengiriman dari PC 1 ke PC 2, PC 2 ke PC 3, PC 3 ke PC 4, PC 4 ke PC 5, dan lalu PC 2 kita kirim ke PC 5. Juga sebaliknya, kita lihat dengan mail sebanyak ini apakah bisa terkirim.
all-in-one ini kali ini kita buat bisa dibilang sukses atau berhasil. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.